Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turasan. Saya dari kelas 12 O1. Di video kali ini saya akan membuat video praktek bahasa Indonesia yang berjudul Hening di Ujung Senja dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Duan Salis. Hening di ujung senja. Ia tiba-tiba muncul di permukaan pintu. Tubuhnya kurus. Di sampingnya berdiri anak remaja. Katanya itu anaknya yang bungsu. Kupersilahkan duduk sambil bertanya-tanya dalam hati. Siapa mereka berdua? Kita teman bermain waktu kecil di bawah pohon bambu, tidak jauh dari tepi Danau Toba. Katanya memperkenalkan diri. Wow, kataku dalam hati. Itu 60 tahun yang lalu. Ketika itu masih anak kecil, usia 4 tahun barangkali. Ketika sekolah SD, kau pernah pulang ke kampung dan kita bersama-sama satu kelas pula. Katanya melanjutkan. Aku tersenyum sambil mengangguk-angguk. Belum juga dapat kutebak siapa mereka. Ia seakan-akan mengetahui siapa mereka sesungguhnya. Wajahmu masih seperti dulu. Katanya melanjutkan. Tidakkah engkau peduli kampung halaman? Tanyanya. Tidakkah engkau peduli kampung halamanmu? Tanyanya membuat aku agak risih. Dulu pernah keinginan timbul di hati untuk membangun kembali rumah di atas tanah adat yang pernah dijual. Perlahan-lahan timbul ingatan dalam benakku. Rumah kita dulu berhadapan-hadapan ya, kataku. Ia mengangguk. Kalau begitu, kau si Tunggul. Ya, jawabnya dengan wajah yang mulai cerah. Lalu ia mengatakan perlahan, tanah leluhur dipertahankan. Jangan biarkan orang lain menduduki tanahmu. Suatu saat nanti keturunanmu akan bertanya-tanya tentang negeri leluhur mereka. Katanya dengan penuh keyakinan. Kita sudah sama tua. Mungkin tidak lama lagi kita akan berlalu. Kalau kau perlu bantuan, aku akan menolongmu. Akan kupikirkan, kataku. Nanti kubicarakan dengan adik dan kakak, jawabku. Pertemuan singkat itu berada dalam tahun. Pembicaraan sesama kakak beradik tidak bisa disimpulkan. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Dan ketika aku berkunjung ke kampung halaman, kutemukan dia dengan beberapa kerabat dekat lainnya. Kudapati ia terbaring di tempat tidur di ruangan sempit 2x2 meter. Beberapa selang oksigen di hidungnya. Ia bernapas dengan bantuan oksigen. Matanya berkaca-kaca sambil mulutnya berkata, "Ku dengar kau datang. Beginilah keadaanku." Sudah berbulan-bulan agak sulit baginya berbicara. Dadanya tampak sesak bernapas. Aku tidak mungkin berbicara mengenai tanah itu. Kuserahkan persoalan kepada keluarga dekat. Dalam kesibukan, waktu jua yang memberi kabar. Seseorang kerabat dekat waktu berjumpa di Jakarta berbisik padaku. Tunggul sudah tiada pada usia yang ke-67. Oh Tuhan, kataku kepada diriku sendiri. Kami lahir pada tahun yang sama. Sebelum segala sesuatu rencana terwujud, usia telah ditelan waktu. Giliranku berbisik pada diriku sendiri. Randy selalu datang dalam mimpi, diam-diam lalu menghilang. Dahulu ia teman sekantor, tetapi sekarang mungkin ia memperbaiki nasib. Ia mengirim istrinya ke Amerika. Justru ingin mengadu nasib, ia menyusul kemudian dengan meninggalkan pekerjaan tanpa pemberitahuan. Lewat Bali, Hawaii, ia sampai ke California. Di negeri penuh harapan ini, ia memulai karirnya yang baru. Bangun subuh dan mengidari berbagai kota, melempar-lempar koran ke rumah-rumah. Entah apa lagi yang dilakukannya demi kehidupan yang tidak mengenal balas kasihan. Setahun berada di sana, ia kehilangan istrinya. Derita yang membawa duka karena kanker payudara. Sepi merundung hidupnya. Di tengah keramaian kota dan keheningan pagi dan senja membuatnya resah.
Barangkali hidup tidak mengenal kompromi. Kerja apapun harus dilakukan dengan patuh. Tetapi usia yang di atas 60 itu cukup melelahkan untuk bertahan hidup. Tiada kawan untuk membantu. Semua bertahan hidup untuk bekerja dalam waktu. Dari agen koran subuh sampai rumah jompo dari siang sampai senja. Lalu pulang ke apartemen, merebahkan diri seorang diri sampai waktu mengantar subuh dan mengulangi ritual sekaligus kehidupan. Dari kesunyian hati itu, ia cuti ke tanah air untuk mencari teman hidup pada usia senja. Tetapi dalam kesunyian di tanah air, ia menggambar seorang diri dengan bus dan kereta api seperti seorang turis. Suatu senja, entah serangan apa yang mendarat dadanya. Barangkali asmanya kumat, ia terkulai di rumah hajat. Di sebuah stasiun kereta, petugas mencoba membuka kamar toilet, menemukan kawan itu dalam keadaan tidak bernyawa. Identitas diketahui dengan alamat Los Angeles. Petugas stasiun menghubungi nama yang tertera di Los Angeles. Dari Los Angeles datang telepon ke alamat di Bandung. Dari Bandung berita disampaikan kepada anaknya, tetapi kebetulan sedang di Paris. Jenazah dibawa ke rumah anaknya dan dimakamkan kerabat dekat yang di kota. Tragedi pada usia ke-64 itu, ia menggambar jauh merajut hidup, tetapi ia berhenti dalam kesepian, jauh dari kenalan dan kerabat. Beberapa kenalan saja yang mengantarkannya ke tempat istirahat. Terlalu sering ia datang ke dalam mimpi yang membuatku galau.